Kadang-kadang melotot kayak orang marah aja. Jadi saya tuh nggak bisa senyum. Ibu sendiri pas ngacak ngerasa aneh. Ini Aneh, bukan nggak saya bisa gitu. senyum gitu loh. Allah Akbar. Bersaksi. Allah Akbar. Allah. Gini Bu, membesar Bu perutnya Bu. Iya. Untuk apa kamu di dalam Makhluk guna-guna. dalam tubuh saya? Makan apa? Makan darah dagingmu. Tangisanmu akan melegakan jiwa. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu dari Tambun, Bekasi, yaitu Ibu Rosa. Ibu Rosa ini mengalami gangguan kesehatan yang sudah diderita selama 10 tahun dan sudah berobat baik secara medis maupun non medis, namun belum kunjung ada kesembuhan gitu. Nah, Ibu bisa diceritakan awal mulanya keluhan itu seperti apa, Bu? Pertama itu diperkirakan penyakit medis, kok payudara membesar. Karena membesar ya dibawa ke dokter kan. Itu dua-duanya apa salah satu? Dua-duanya sih sebenarnya. Cuman yang kanan itu ada benjol di dalam kecil lah gitu kan. Karena membesar mendadak, kata dokter itu dikira berbahaya. Itu berbahaya, disuruh operasi. Setelah dioperasi dibuang payudaranya. Pertama dioperasi dulu yang di benjolnya, terus diperiksa di laboratorium, katanya tumor, supaya nggak menjalar kemana-mana, di kemo kata dia. Tapi payudaranya harus dibuang katanya. Nah akhirnya jalani operasi lagi, dibuang satu lagi. Setelah itu di kemo 6 kali, terus lanjutin sinar 25 kali. Nah itu waktu masih menjalani kemo, kok kalau saya tidur miring ke kanan itu terasa sini menumpuk, di kanan ini ada yang menumpuk gitu loh, kayak turun gitu kan ke kepala itu. Terus kepala itu mulai pusing, nggak bisa nggak bisa berpikir kepala itu. Habis itu kok mulut itu seperti kebakar, minum aja panas sampai ke dalam perut itu semua gitu, sampai ke dubur itu, kalau buang air sakit semua gitu kan. Saya konsultasi sama dokter, dok emang kalau di kemo begini? Enggak begitu. Ibu pikir itu reaksi dari iya, kemo? Reaksi. Enggak biasa, enggak ada begitu kata dia. Ya mungkin orang macam-macam ya kata dokternya, coba jalani aja terus. Setelah saya jalanin, nah udah terakhir ini kok kepala nggak bisa ke sini, ada yang numpuk ke sini terus kan, nggak mungkin kita miring ke kanan kan. Lama-lama kok wajah berubah gitu. Udah selesai melewatin semua, kok wajah berubah kayak nenek-nenek. Anak saya udah bilang, kok bunda kayak nenek-nenek, jalan juga miring-miring membungkuk gitu. Emang ini punggung terasa ditusuk-tusuk, tapi kayak membawa beban banyak gitu loh, nggak bisa, berat sekali. Ini dilurusin aja badan nggak bisa, ini kayak menarik di perut juga. Perut membesar, dikira karena sinar, karena buat radioaktif gitu, perut bisa membesar gitu kan, kayak hamil 9 bulan gede gitu. Nah akhirnya karena wajah berubah sama adik, saya panggil adik saya, ini saya kenapa begini ya? Saya belum ngomong, saya sakit kata saya. Terus saya jalan, kata dia, kok ini kayak nenek-nenek, katanya jalan juga kayak nenek-nenek kata dia. Wah ini harus diruqyah ini kata dia. Besoknya diantarin ruqyah, di ruqyah kok kesurupan gitu loh. Kesurupan, wajahnya bergetar, perutnya kram sekali. Terus di sini ada yang jalan-jalan pindah. Habis itu selesai ruqyah, kata Ustadz, ibu di payudaranya dioperasi ya? Iya Ustadz. Kok Ustadz tahu? Iya di payudaranya dioperasi tapi jinnya masih ada. Ibu rasa nggak ada yang jalan ke yang kiri kata dia. Iya Uma. Nah itu dia masih ada Uma. Ya Allah, nah itu perut dioperasi. ibu di keram itu kata dia. Itu juga ada jin di dalam kata dia. Di wajah kenapa sampai bergetar? Itu biasanya ini kalau kategori sihir, ciri-cirinya itu sihir supaya ibu dibenci. Ibu dibenci itu mukanya jelek kayak nenek-nenek, udah setan itu di dalam wajahnya kata dia kan. Waduh, udah pulang saya, tapi diingatin, ibu kalau besok periksa ke dokter kata dia perutnya. Kalau dokter suruh operasi lagi jangan mau. Ibu ruqyah terus kata dia. Nah, udah saya ruqyah terus ya. Ini agak mendingan ya jauh lah perubahan dari dulu ya. Yang di wajah juga udah banyak yang itu kan,
pada fotonya yang lebih parah lagi saya Ibu memang kirim foto sama saya. 3 foto itu nggak ada yang sama wajahnya, beda-beda gitu. Padahal satu ini orang. keras di dalam sini semua. Matanya aja ini kan kecil ya, jadi kecil. Kadang-kadang melotot kayak orang marah aja. Jadi saya tuh nggak bisa Ibu senyum. sendiri pas ngacak ngerasa aneh. Ini bukan Aneh, nggak saya bisa gitu. senyum gitu loh. Padahal saya itu dari dulu tuh terkenalnya di orang, waktu saya kuliah sekolah, dosen aja bilang, teman-teman bilang belum ngapa-ngapain udah senyum, udah ketawa aja. Memang orang suka ketawa saya dulu tuh. Sekarang nggak bisa senyum sama sekali. Jadi dikirain orang 180 marah aja, saya dikira orang marah. Ngomongnya juga waktu itu, Panglima yang nggak bisa dikontrol, marah aja terus marah. Itu ke siapa? Semua orang? Ke semua orang dalam rumah itu marah. Ya akhirnya kan supaya berantem sama suami kan, supaya ini marah terus gitu loh. Nggak bisa. Maaf kalau boleh tahu di rumah tinggal. Jadi selama itu saya ini, mimpi terus Nah, tiap itu malam tuh mimpinya mimpi. apa? Mimpinya naik melayang jatuh, itu ngeri sekali rasanya. Itu berulang mimpinya. Berulang-ulang. Terus mimpi lagi tidur ditarik laki-laki, diseret turun, dibersihin. Ini mau digantiin orang kata dia gitu. Maksudnya tempat tidurnya itu. Iya. Terus ibu kan tadi udah dikasih tahu kalau ini sebenarnya bukan kanker, bukan tumor, tapi udah terlanjur diangkat. Operasi, iya. Sehingga ibu trauma, nggak mau lagi seandainya Nggak mau lagi. disuruh angkat. Berarti sudah Habis berapa? itu kan saya periksa ke dokter ahli darah, 0, kankernya 0. Berarti udah berapa dokter yang ibu sudah jalani untuk berobat? Dokter yang untuk operasi 1, kalau Yang untuk alternatif? periksa yang perut ini lain lagi gitu. Berarti artinya Bina. sudah banyak ya, Iya. secara medis sudah banyak lah. Kalau yang non medisnya sudah Oh, ada satu lagi. berobat kemana saja? Kan nggak bisa melayani suaminya. Ini paha ini sakit semua, dipegang aja sakit. Terus nggak bisa berhubungan suami istri, sakit sekali. Nah, saya kan periksa ini juga, saya periksa kewanitaan. Kata dokter ada benjolan di dalam, dicoba Kandungan. gunting nggak bisa. Ya Dicoba Allah, gunting berarti dari itu, Ibu digunting nggak bisa. alat-alat medis sudah Udah, nggak sudah bisa. dijalani untuk Digunting operasi nggak ya? bisa, ya. Canggih ya, hebat ya. Iya. Panjang juga nih ceritanya ya. Perjalanan 10 tahun ini benar-benar ibu jalani sendiri berarti. Iya. Artinya Kata ketika ibu itu mungkin kalau nggak kuat di agamanya, ibadahnya ibu gila. Melayang, coba pikiran tuh melayang kemana nggak jelas. Oke, tadi kan ibu bilang sempat diruqyah. Nah, saat diruqyah itu apa rasanya di badannya? Kesurupan, terus muka bergetar-getar, perut itu rasa kram, terus di punggung itu kayak mau dicabut ke atas gitu, kayak orang melepas baju sempit gitu loh, nggak bisa lepas-lepas. Muka ini kayak ada yang mau lepas tapi nggak lepas-lepas. Sakit kalau diruqyah. Kepala itu seperti mau pecah. Nah kan ibu katanya tadinya kan mau berobatnya tuh jadwalnya malam, tapi kata ibu minta dimajukan dong, saya udah nggak tahan, udah sakit Iya. semua. Apa yang dirasakan yang ibu bilang sakit semua? Sekarang itu kemarin itu kan ada yang menjalar di pembuluh darah, bengkak di sini, terus dipegang nggak bisa, kayak seperti kesetrum ini semua. Yang Nah megang? ini bengkaknya tinggal, tapi dia udah naik ke sini di daerah sini sekarang. Ini tangan kesemutan semua, kesemutan sama kayak jarum apa ya. Gimana? Sakit lah di dalam ini, sakit di pembuluh darah tuh sakit rasanya. Urat itu kayak ditarik sakitnya. Nah badan ini sebelah sakit. Saya itu kan karena takut dia mengendap-endap lama, saya kasih balsem gitu kan. Nanti dia pindah ke sini. Terus ke belakang tuh menusuk dari payudara. Memang dulu terasa masuknya itu dari belakang, tembus ke payudara gitu loh rasanya. Ibu ada gangguan nggak ketika melakukan ibadah? Oh sakit sekali. Akhir-akhir ini 3 minggu ini sholat itu sakit semua badan itu, baca Al-Quran sakit. Kan saya karena biasa dengar ruqyah ya. Apa namanya? Nah Murota ya? itu ayat-ayat ruqyah itu sakit semua, bereaksi semua. Dada kayaknya mau membesar gitu. Yang sekarang dirasakan apa? Tadi katanya waktu menuju ke sini juga antara maju jadi enggak, Iya. jadi enggak, kayak galau gitu. Mual-mual juga. Gimana Sendawa-sendawa. Nah di rumah saya itu, saya kalau lama di luar kan ada wajahnya yang agak bersih sedikit, saya kirim. Nah itu kalau lama di luar udah bersih gitu loh wajahnya. yang pakai jilbab Tapi biru. balik ke rumah lagi begitu lagi. Oh iya, di rumah itu Panglima ya. Di rumah itu dari dulunya banyak cicak. Mana binatang fasik tuh ada semua. Cicak. Kalau cicak Kelabang sebenarnya kecil-kecil itu banyak. mungkin ribuan dari dulu Sebenarnya kalau banyaknya. cicak kan wajar ya, tapi ini jumlahnya yang nggak wajar ya. Tapi banyak. Kelabang, kecoak, sama semut merah tuh banyak.
udah sering diruqyah, semut udah hilang, cicak ada sedikit-sedikit, kecoa sudah mulai hilang, ya kecoa normal aja, tinggal nggak banyak seperti dulu ya. Kelabang udah mendingan. Kelabang itu tadi di mana-mana aja, jalan-jalan aja, tapi kecil-kecil semua. Kadang-kadang lagi sholat tiba-tiba lewat di depan sajadah ibu. Iya, lagi tidur di plafon, tahu-tahu ada yang mau jatuh. Ya ampun, kayak udah dikepung teror ya, teror mistis ya. Iya. Pokoknya binatang fasik semua. Ibu maaf, di rumah tinggal dengan siapa waktu kejadian-kejadian itu? Dulu saya sama anak ditemanin sama ibu saya dari kampung. Ibu dan anaknya juga melihat ya, ada perubahan dalam ibu, dari wajahnya berubah. Iya, sudah iya. Karakternya juga berubah Iya, gitu ya. marah. Ibu saya aja saya marahin dulu. Saatnya Karena di rumah itu saya ya? Saya ruqyah gitu. Habis maghrib sama ibu saya di atas, saya di bawah. Itu ubin saya itu naik semua, meletak. Terus kayak pasir, jatuh belamburan. Tapi nggak ada. Ada suaranya tapi dicek nggak ada fisiknya. Punya keanehan di rumah berarti ya, selain di badan ibu ya. Ada lagi yang mau diceritakan sebelum Bang Lima pantau? Sudah ya. Baik Bang Lima, silakan dipantau. Ya, sebenarnya nggak perlu dipantau lagi ya. Yang ibu lihat, yang ibu rasa itu benar semua adanya gitu. Berarti memang ada makhluk. Memang ibu ini yang saya lihat target mau dikasih mati gitu. Iya. Target mau dikasih mati dan sudah dikurung dalam peti mayat. Saya lihat secara goibnya dalam peti mayat itu banyak ditabur semut api, kalajengking, kelabang. Jadi binatang-binatang berbisa lah umumnya ya di seluruh badan ibu yang terlihat saya gitu. Dan udah dikapan-kapanin juga, udah dibedak-bedakin. Jadi sebagaimana didandanin orang meninggal gitu. Itu yang terlihat saya. Jadi sihir yang dilakukan itu seperti itu. Jawab aja dulu Nabila kali. Nah, kakinya diikat, tangannya diikat, terlihat saya ya. Jadi jin yang menghantui diri ibu selama ini banyak sekali gitu. Ada yang kayak kerbau bertanduk, saya lihat. Ada siluman ular, ada makhluk yang laki-laki botak, perutnya besar, siluman kelawar, nenek-nenek tua, makhluk kerdil kayak kurcaci. Jadi banyak sekali gitu. Jadi targetnya memang begitu. Berarti memang ada pelakunya Bang Lima ya? Mau dipecah belah, yang menjolimi ibu mau dihancurkan, mau dibuat jelek, mau dibuat cacat, targetnya memang mati. Iya. Harusnya mati. Pernah ruqyah jawabnya itu, mau saya bikin mati ibu ini pelan-pelan katanya. Yang ngomong ibu sendiri. Waktu ibu kesurupan? Jinnya, iya. Iya. Itu Terus, tuh. saya itu gampang ditipu orang gitu. Duit itu udah banyak ditipu orang gitu. Gampang percaya, ditipu gitu. Iya. Apakah itu ada kaitannya sama makhluk itu nggak Bang Lima? Dalam keadaan lagi sakit seperti ini, terkadang memang seorang itu tidak bisa berpikir secara fokus gitu. Mudah bimbang, karena di posisi ibu ini adalah orang-orang yang harus tuh dilindungi, diayomi gitu. Makanya ibu mudah percaya sama orang. Dalam kondisi sakit seperti ini tuh lebih ingin mencari perlindungan gitu terhadap seseorang gitu. Tapi sebaliknya orang, karena kan orang benci lihat ibu. Tapi sebaliknya yang jahat malah memanfaatkan orang yang nggak suka, diakibatkan sihir yang dikirim, aura yang terpancar dari wajah membuat orang tidak suka gitu. Karena pengaruh setan tadi yang bersemayam di badan. Jadi memang settingannya seperti itu. Itu apakah dari satu arah atau ada beberapa arah Bang Lima? Mengingat perjalanannya udah 10 tahun nih penyakitnya itu. Jadi kalau dibilang dari satu arah lebih ya kalau saya lihat. Bahkan 3 arah. Tapi yang lebih berbahaya itu yang dari satu arah. Dari sosok, saya lihat ada sosok perempuan gitu yang paling beratnya dari dia gitu. Ya baik Bu. Allah Akbar. Saatnya kita mau menggali lebih jauh nih akar permasalahan dari penyakit ibu. Siapa kamu? Ini apa makhluk Bang Lima? Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu? Kenapa kamu mengganggu? Hah? Ini bersayap deh ini. Bersayap. Seperti apa? Kayak kelelawar. Kelelawar. Apa yang kamu lakukan di badannya ibu? Apa ya? Kenapa tangannya kayak gitu? Emang makhluknya tangannya gitu ya? Ibu sekarang rasa sakit? Tangan ibu sakit? Ya. Kamu yang buat tangan ibu sakit ya? Gara-gara ada kamu di badan ibu, jadi ibu kesakitan. Sakit Bu ya, sabar Bu ya. Jangan takut Bu. Apa? Biarkan apa? Biarkan sakit gitu. Biarkan sukma tetap dalam belenggu kami. Oh. Jadi ini
ritualnya ibu kayak dikelilingin. Jadi ibu habis dikurung dalam peti gitu, itu diputer-puterin, dimantra-mantrain gitu, sihirnya begitu. Ini makhluk ini lagi ngiterin ibu di ceritanya. Jadi bayangan saya itu banyak lilin, kayak ada tempat pemujaan gitu. Ibu tuh ditaruh di situ gitu. Bukan orang yang mampu membuka Kotak itu, kotak hitam itu. Saya yang akan buka nanti kotak hitam itu. Jadi memang kata ibu sudah berobat alternatif tuh sudah banyak ya? Iya. Udah puluhan Ustaz ada? juga. Saya yang akan buka kotak hitam itu. Jadi udah puluhan alternatif. Kita lihat nanti. Apa salah beliau? Kau zolimin sampai sebegitunya. itu urusan manusia itu Kau terlibat di dalam masalah ini. sudah bagian untukku. Kau harus bertanggung jawab. Sudah menyakiti beliau. Jadi ritual ini dilakukan sudah berapa lama? Sudah lama, Ada 10 tahun? sudah lebih Lebih. dari itu. Mungkin ritualnya lebih dari 10 tahun tapi ibu merasanya baru 10 tahun. Iya, mungkin sakit-sakit sih. Mengantuimu Apa saya sudah salah? cukup. Apa salah saya coba? Kau memang harus disingkirkan. Kenapa? Kau memang harus dijauhkan. Tak ada satupun dari manusia yang akan menemanimu. Ibu dijauhin orang-orang. Iya, sama saudara tadinya dibenci juga semua. Tujuannya apa? Saya salah apa? Memang harus dihancurkan karena itu permintaan dari Tuanku. Oh, Siapa tuan kamu itu? yang suruh kamu itu siapa? Laki atau perempuan? Dia bertubuh sama denganmu, yaitu wanita. Dia seorang wanita. Wanita. Kenapa dia Lebih muda atau lebih tua saya? dari ibu? Jawab. Kenapa tuan kamu itu menyingkirkan saya? Sudah cukup lama ingin menghancurkanmu. Ya tentu ada sebabnya. Ya, targetnya kalau sudah hancur terus apa? Keuntungan buat tuan kamu itu apa? Ingin memisahkan yang sampai saat ini sudah terlaksana. Oh, Iya, memisahkan tidak. dengan Satu belum terlaksana, Apalagi? yaitu melumpuhkanmu. Jadi kamu mau memisahkan ibu dengan siapa? Mencerai-beraikannya Dengan sudah suaminya? terlaksana. Ibu udah bisa. Sudah bisa. Yang belum terlaksana Saya melumpuhkan serahkan, saya ibu. cerai. Nggak marah saya. Kenapa harus dilumpuhkan ibu? Karena kami tidak suka dengan pekerjaan yang setengah-setengah itu. Oh, Iya. setannya ini Kita udah maunya terlanjur perjanjiannya. ya, maunya menghabiskan sehabis-habisnya. Suamimu pun dulu membencimu. Ih, itu kan gara-gara ada kalian. Ya kan? Setan ya. Kalau aslinya kan bapak Nggak nggak gitu apa-apa. kan. Saya udah serahin suami saya, udah ikhlas. Karena itulah kami berhasil. Oh, bangga kamu ya sudah bisa mencerai-beraikan rumah tangga. Ya, kini Apalagi? tugas kami tinggal menghancurkan semua anggota tubuhmu. Oh, pantas ibu bilang seluruh Iya, tubuh dari sakit. kepala, dada, payudara, perut, kaki, semuanya kemaluan. Cek, sebutkan. Sampai tidurmu pun tak terasa nyenyak. Iya, ibu tidurnya nggak nyenyak. Iya, nggak bisa. Kamu apakan ibu? Kok tidurnya nggak nyenyak? Gangguan-gangguan kami di saat kau memejamkan mata sampai kau menutup mata, tak ada ketenangan. Tiap malam itu kayak gitu bu? Iya. Oh, jadi setiap malam tidur ibu gelisah gitu? Terus yang duduk di payudara ibu siapa? Yang sampai akhirnya harus dioperasi? Itu bagian dari kami. Yang di wajah siapa itu yang buat jelek itu? Itulah nenek tua. Nenek-nenek. Itu dengan compang-camping, dengan rambut yang selalu Acak-acakan.
nggak bisa rapi rambut saya itu. Oh gitu. Nanti tahu-tahu rapi sendiri, terus nanti nggak bisa rapi. Iya, kalau ada nenek itu sudah di badan ibu, jadi ibu ya kayak dia. Terus wajah ibu kenapa berubah-ubah? Perubahan itu adalah pergantian dari bangsa kami. Oh, makhluknya banyak. Berarti iri ya, Tuhan kamu tuh iri lihat saya ya? Jika bukan karena iri, dengki takkan seperti ini. Iya bu, karena ibu nggak ada salah kok. Dia iri. Tadi ibu nanya belum kamu jawab. Ada berapa makhluk yang ada di badan ibu? Seluruh kayaknya. Ini kulit nggak bisa dipakai apa nggak bisa dibersihkan. Kenapa kulit ibu begitu? Banyak. Jumlahnya berapa kalau banyak tuh? Bahkan kena minyak goreng aja nggak mempan. Maksudnya kena minyak goreng nggak melepuh? Nggak melepuh. Nggak melepuh. Kebal udah kebal semuanya. Yang buat kulit ibu kebal siapa? Nggak bisa dibersihin pakai krim seperti apapun, ke dokter kulit tuh udah habis berapa nggak bisa. Kulit Kamu apain kulit ibu? Kulitnya udah hitam. Sini bu deketin. Udah hitam ini. Kenapa kulitnya? akan jadi penuh sisik. Iya. Tadi ini bersisik. Kayak nenek-nenek ini mendingan ini. Tadi udah parah kayak nenek-nenek. Tadi itu maksudnya hari ini? Enggak, sebelum-sebelumnya. Oh, tadinya. Awal-awalnya itu. Awal-awal. Kayak nenek-nenek bertahun-tahun itu kayak nenek-nenek. Siapa yang makhluk bersisik itu? Ular? Jadi ada ular, nenek-nenek. Kamu siluman kelawar. Terus makhluk apa lagi? Kelabang yang datang ke rumah ibu ya? Dari kami mewujudkan dalam duniamu. Benar, kelabang itu memang komplotan dia. Bangsa kami selalu mengawasimu. Kau pun merasa seperti sedang ada yang mengawasimu. Iya. Di rumah merasa ada yang... Tapi saya nggak pernah lihat. Nggak Iya, pernah tapi lihat, kan iya. binatang-binatang itu perwujudan mereka bu. Termasuk Enggak, ini orang aja yang lihat. Katanya di rumah. Oh, Ada genderuwo katanya juga. itu genderuwo itu komplotan kamu apa bukan? Yang di rumah ibu? Karena kami harus menjaga kotak hitam itu. Jangan sampai ada yang membuka kotak itu. Iya, kan ritualnya kotak hitam. Itu di dalam kotak hitam ditaruh apa? Boneka atau foto ibu atau nama ibu atau apa? Dia sudah berada di kotak itu. Kau sudah terkunci. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, semua akan habis organ-organ tubuhmu. Oh, jadi ritualnya di kotak hitam itu. Dari mana dukunmu? Kok kamu merasa hebat? Dia dari sebuah perbukitan Kotanya? Jawa. Dari Jawa. Apa nama kotanya? Tak akan kusebutkan karena itu identitas dari kami. Kalau gitu asal ininya aja, tuanmu aja. Yang perempuan yang suruh kamu itu dari mana dia? Namanya siapa sih perempuan itu? Huruf I. Mengandung huruf I. Emang jadi berhasil nggak Tuhan kamu? Yang penting saat ini kau terus menderita. Gimana sih? Ya tapi kalau kamu cuman menyakitin aja, Iya, Tuhan kamu keuntungannya nggak berhasil ngapain? bodoh dong berarti kamu. Itu Targetnya nggak tercapai kok. kebodohan. Ya kan kamu nggak dapat apa-apa, tapi udah nyakitin orang. Sesungguhnya dia salah mengutus kami. Salah bagaimana? Yang diawali hanya sebuah perpisahan, tetapi kami adalah makhluk. Jika diutus, kami hanya menghancurkan semuanya. Jadi kalau ditugaskan untuk misahin doang, dia merasa rugi, harus kalian dihancurkan gitu. Berarti kamu yang sadis nih sebenarnya. Masuk neraka kalian nanti. Kami bukanlah makhluk seperti makhluk lain. Apa yang membedakan kamu dengan makhluk lain? Karena kami adalah makhluk yang selalu dipuja-puji. Dipuja. Mau kemana kamu? Udah tobat aja kamu, Caranya jangan ganggu lagi ya. Aja.
Tobatnya ganggu lagi ya. Mau tobat? Ibu badannya rasa kaku. Ini kayak mayat hidup nih. Iya ya kayak gini nih kata ibu. Keras sama. Kamu berada di badan ibu lalu ibu merasa apa kalau ada kamu? Allah Akbar, astagfirullah. Kayak nggak berdaya jadinya. Oh ya ampun. Kayak susah Aku bergerak. nggak berdaya gitu bu. Tulang-tulang ibu sakit juga kamu. Ini bu. Sudahlah, udah selesai tugas kalian. Itu mungkin yang nyuruh pun juga udah lupa kali ngirim kamu. Iya. Duh kan. Dia sudah tak mengingat. Nah, dia dapat enaknya, kamu susahnya. Sudah mengirim kami. Dia pun sudah lupa Kalian pernah yang kirim, rugi nanti. kirim guna-guna sama ibu. Tapi makhluknya merasa masih punya Iya, kalian tugas masuk gitu. neraka yang menyuruh kalian enak-enak. Dia akan menemaniku. Iya, yang nyuruhnya nemanin dia di neraka nanti. Karena itu memang tugas kami. Oh, Iya. tugasnya menyakiti, menghancurkan. Menyakiti, Mengajak manusia untuk ke neraka. mengajak manusia Sesat. agar jauh dari agamanya. Aku yang mengasuh agar dia menjauh dari Tuhannya. Sesungguhnya kamu bisa menghancurkan kami, tapi kau belum menemukan sebuah kunci itu. Iya. Karena kan ibu digembok kan. Ini kuncinya ada di tangan Panglima. Gimana? Kamu mau nggak diajak babat sama Panglima? Jangan berharap. Ya aku nggak berharap. Ini kan untuk kepentingan kamu. Iya. Kalian juga sakit dalam tubuh manusia. Iya kan? Kalau manusia sholat, baca Al-Quran. Ibadah. Tapi tidak menghancurkan kami. Cuma membuat panas doang. Kamu tuh ditipu dukun. Dukun itu dapat duit. Kalian dapat apa coba? Dapat apa sih kamu? Dia akan menjadi pengikutku nanti. Ya sudah jelas. Jadi bayaran Tanpa menyuruh dia, kamu juga dukun itu udah masuk neraka. bayarannya dia itu. Karena itu di saat ini dia merasa terbantu denganku. Terus? Yang sesungguhnya dia tersesatkan oleh kami. Nah iya, kan ada kesempatan nih supaya kamu nggak tersesat lagi. Mau nggak? Kayaknya dia mulai berpikir Bang Lima. Sudah tobat aja ya. Ayo. Tobat, masuk Islam, berbuat baik, yang berbuat jahat lagi. Iya. Dosa-dosa kamu diampuni. Saya sakit. Suami Kamu kan- saya udah nggak ada. Kamu kan Saya sakit. Apa yang bisa membuat aku bergetar seluruh tubuhku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Obini liman jata ilayya min khairin fakir. Dia udah bergetar nih Bang Lima. Mau dilanjutin apa sudah? Ayo. Ini Apa demi mau kepentingan tobat? kamu. Mau tangannya mau Bang Lima. Sini tangannya. Yuk, Ikutin yuk. bacaan saya. Astaga. A'udzu billah. Ikutin. Zubillah. Minasyaiton. Syaiton. Irrajim. Mbak Siti, Bismillah. sama-sama yang di klinik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut kusembah selain Allah, dan aku bersaksi Saat makhluk ini terakhir di bersaksi Ibu bereaksi
bereaksi. bahwasanya Ya. Saat Mahfud Nabi Ibadah Muhammad sudah itu diislamkan Panglima, Ibu Rosa utusan bereaksi. Allah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kasih nama kamu Yusuf. Oke, Ya. Yusuf. Nanti sekali-sekali saya akan kunjungi ke sana. Terima kasih Yusuf. Biarkan dia mengeluarkan Iya, biar keluar Bu penyakitnya Bu. lendir-lendir Iya, lendir. Iya. Iya. Allah. Gak apa-apa Bu, keluarin semuanya Bu, biar penyakitnya keluar. Ya Allah. Iya. Nanti saya bantu. Ini nenek ini nih yang masih jahat. Nenek ini yang jahat. Ya. Allah Akbar. Allah. Ini nenek yang di badan Ibu nih. Oke, Yusuf dikeluarin dulu. Allah Akbar. Allah. Ya, ini adalah nenek yang di badan Ibu yang sudah mengganggu Ibu. Ibu tanya-tanya ini. Apa yang dirasakan? Sakit? Ya, Mbak Siti minta kantong lagi. Takutnya dia muntah juga. Nenek ngapain? Coba jelasin. Ngapain ada di badan Ibu? Perutnya sakit? Oh, yang ada di perut. Iya. Kayak kucing hitam. Oh, ada kucing hitam juga. Ada nenek-nenek kucing hitam. Ibu udah nggak mual? Masih. Simpen dulu aja sama Bu. Yang di mana? Yang di perut apa di dada? Oh, di perut. Ya Allah, perutnya isi imam besar. Iya. Yang gede di perut. Astagfirullah. Kayak gini Bu, membesar Bu perutnya Bu. Oh iya. Kenapa kamu ada di dalam saya? Kayak Kenapa? pernah bunuh diri gitu. Oh. Jadi ada manusia yang pernah hamil bunuh diri. Terus Allah Akbar. Mungkin ruhnya belum bisa diterima gentayangan lah. Korinnya inilah yang dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan oleh dukun. Untuk apa kamu di dalam makhluk guna-guna. dalam tubuh saya? Makan. Makan apa? Makan darah dagingmu. Karena di tubuhmu ada nanah yang Hah? Ada nanah yang apa? Nana? Tadi saya lihat di punggung Ibu waktu Ibu muntah tuh kayak ada yang bergerak gitu loh. Iya, sakit banget ini. Di perut itu ada bernanah. Iya. Siapa yang menyuruh kamu? IR. Namanya mengandung I dan R. Perempuan apa laki? Wanita. Berarti kamu satu komplotan sama Yusuf yang tadi sudah diislamkan Panglima. Satu pasukan ini. Sarua. Rumah. Dari Sunda. Dari Garut ya? Iya. Di Jawa Barat. Apa sih tujuannya? Atu ari mane mau harta kabeh teh. Oh iya. Sekarang. Kamu harus mati. Iya. Pas mulai sidang ini mulai sakit lagi. saya teh butuh hartanya. Iya. Atuh bagus, memang harus mati. Saya teh butuh hartanya. Nah. Sudah tua, saya mah masih Iya. muda. Saya teh bisa kawin lagi. Nah iya bener. Yang penting ini mah banyak uang. Iya uang. Kan kamu tidak dikasih. Iya. Saya kuasai. Kasihan dong Ibu. Ibu udah ribet sakit. Hartanya kamu mau ambil juga. Iya tuh, yang dibaik. Karena kamu memang kerja gajinya kecil UMR. Ya memang. Punya anak yang harus Buat dibesarkan. apa saya kawin teh kalau tidak yang sama banyak uangnya? Habis itu kamu kawin. Makanya, saya sudah punya. Tenang saja, tidak usah. Kamu tidak usah mikirkan saya punya pendamping. Ari saya mah banyak yang suka kalau kamu tuh. Kamu buat jelek. Kamu buat jelek kan? Tidak.
Apa itu? Hanya ada saya saja dalam tubuh. Ya karena ada makhluk ini jadi Iya. kelihatan Beda lagi nih. Saya Beda lagi tidak nih. mengganggu kamu. Siapa Hanya ini? menempati Kakek-kakek ruang. berjenggot. Kakek-kakek berjenggot. Jadi menempatin di wajah sakit. Di mana duduknya di badan ibu tuh? Jelek. Saya masuk melalui lubang hidung. Iya, hidung ini. Ibu merasa? Iya berasa. Kalau keluar kan udah bisa bernapas. Nanti masuk rumah mulai lagi mampet. Di rumah Jadi saya nggak pernah Ya bilang karena kan saya sudah tahu di mana rumahmu. Karena rumahmu sudah jadi sarang kamu. Iya, rumah sarangnya. Berarti Di luar tuh enak, di dalam Kamu tidak bisa bernafas di rumahmu sendiri karena memang kamu harus Panas terusir terus. dari rumahmu sendiri. Kamu juga harus pergi. Iya, rumah saya sendiri. Bukan suami saya nenek beli. lagi. Sebelum Makanya. saya nikah udah beli. Tapi ibu mau diusir dari rumah itu. Urusannya kamu suami dan istri namanya. Jadi Tapi kan beli sebelum kawin. Ya, saya mau semuanya. jadi ibu tuh mau dikuasain semuanya hartanya. Saya semenjak sindang ini yang sakit, makanya saya bilang mau di- Karena itu kan kamu akan kuat, tidak bisa bangun. Pokoknya nurut. Orang saya. kata dia dukunnya saudaranya. Ya. Ya kan saya memang dari dulu mah Betul, udah betul. bisa. Keluargamu apa kamu yang bisa? Saya juga bisa diajarkan Iya. Pakai bacaan. sama abah. Dia pakai pelet di dalam mulutnya ya, biar orang menunduk ke Pakai kamu. kalau yang dipasang di badan susuk ya? Pakai susuk ya? Iya, semuanya ikut. Mau buktinya sekeras-kerasnya dia Iya. tunduk terhadap. Suami ibu. Iya. Kan dia keras sekali Iya. orang. Saya kalau dulu waktu kerja rapat itu meeting itu saya nggak mau menyerah. Sudahlah. Jadi kamu- cara mendapatkan kamu mau suaminya juga sehat, dengan kan? cara ini apa namanya? Jadi kamu lepas saja rumah sihir. itu. Loh, itu rumah ibu Ada kok. 3 rumah. Kamu tempatin rumah saya 1. Ya itu kamu jangan mengusik-musik itu. Ingat itu ya. Terus kamu jual 1. Iya. Kamu tanda tangan. Semua akan aku kuasai. Semua. Ingat rumah itu. Kenapa rumahnya? Rumah yang berwarna itu. Pokoknya rumah itu harus menjadi milikku. Jadi kamu menghalalkan segala cara supaya menguasai rumah itu. Ya bagus ya. Ingatanmu masih bagus. Saya nggak ceritain itu ya. Beneran. Terungkap semua Bu di sini. Yang nggak terungkap jadi terungkap. Harta ternyata. Semua masalah ibu tahu nih. Perutnya sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bu, ini makhluk yang baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Denganmu, Hah? denganmu, Iya, ini siapa? kamu. Ini jin Oh, goreng diri Ibu sendiri. yang mendampingi Ibu. Apa yang Anda tahu tentang Ibu? Dan apa yang ingin disampaikan untuk Ibu? Menangislah, tidak boleh menahan. Tangisanmu akan melegakan jiwa. Tidak ada manusia yang terlepas dari gangguannya. Iya, sabar Bu. Kenapa begitu jahatnya orang sama Ibu? Karena manusia pasti akan diuji oleh setiap kejahatan. Berarti ini ujian untuk Ibu. Tapi ujiannya cukup berat. Sudah Tidak bertahun-tahun. ada yang berat. Karena sesuai dengan kemampuannya. Ibu kuat. Orang soleh Ibu pasti kuat. tahu. Siapapun manusia harus menyadari bahwa mereka akan menyusup ke dalam jiwa-jiwa manusia. Kau tahu salah satu ayat di dalam ayat suci Al-Quran itu jelas mengatakan bahwa mereka pasti akan menyusup ke dalam tubuh manusia. Kau tahu surah Anas? Iya. Qul a'udzu birabbin nas, Surah malikin nas. Anas Iya. ayat keempat. Ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Minal jinnati wan min nas. syari Waswasil waswasil, Iya. dari kejahatan yang membisik Iya. dan Kita bersembunyi, manusia. yang berbisik di dalam Iya. dada manusia. Seakan dia berjalan ke dalam tubuhmu. Dia menyelinap Iya. melalui lubang hidungmu, lubang mulut,
telinga, masuk ke dalam tenggorokanmu dan bersemayam di dalam dadamu. Dan dia bersemayam di dalam gumpalan daging, yaitu payudaramu. Iya. Karena dia adalah musuh dari suamimu, maka dia akan masuk ke dalam kemaluan. Iya. Bagus kau tidak berzina, kau tidak melakukan zina. Bersyukurlah kau. Seandainya dia menghasut dirimu untuk merusak dirimu, untuk perbuatan zina, membalas perbuatannya, nikmat mana yang kau dustakan? Kau masih diselamatkan oleh Tuhan agar kau tidak membalas setiap perbuatan buruknya. Ampuni dia. Walau bagaimanapun, dia adalah orang tua dari anakmu. Iya. Minal jinnati wanas, jin yang masuk ke dalam tubuh manusia untuk berbuat jahat terhadapmu, dan kau menjadi wadah untuk sasarannya. Manusia diadu domba, anak muda. Iya. Itulah perangainya. Suami dan istri bercerai, sesama manusia bermusuhan. Itulah tipu dayanya. Iya. Jelas bukan? Surat Al-Baqarah ya 102. Menghasut suami istri. Dan Allah memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Apa yang kurang dalam dirimu? Kenapa? Sudah terlalu jauh langkahmu. Kau wanita soleha, kembali kepada dirimu. Karena sakit ini aja yang jadi Apa? pikiran. Nggak Apa bisa khusyuk yang- sholat. Itulah karena dengarkan aku, Iya. tenangkan diri. Ya, Allah Akbar. Rasa sakitmu akan berkurang jika kau bisa tenang. Tempatkan di dalam dadamu, singkirkan mereka. Janganlah kau bergantung kepada siapapun. Iya. Tempatkan Allah di dalam Tuhan. Dialah Tuhan Iya. di dalam dadamu. Hempaskan kemarahanmu. Dadamu adalah tempat yang terbaik untuk menempatkan Allah di dalam dadamu. Jangan kau tempatkan kemarahanmu di dalam dadamu. Kau tidak akan bisa sembuh sampai kapanpun. Harus belajar ikhlas. Janganlah kau beribadah tapi karena kemarahan, tapi karena dendam. Ikhlaskan semuanya. Iya. Serahkan semuanya kepada Allah. Aku yakin kau pasti bisa. Sudah lelah aku melihat perjalanan. Tenangkan diri, Bu, sabar. Cukup hanya dia di dalam dada. Cukup hanya dia, Tuhanmu di dalam dada. Kau yakin Allah pasti akan memberikan kemudahan. Tapi kau harus sungguh-sungguh yakin kepadanya. Jika kau datang kepada Allah, lepaskan amarah. Iya. Lepaskan amarah. Yakin Allah berikan semua ini adalah segala sesuatu yang bermanfaat untukmu. Kebaikan untukmu. Kebaikan untukmu. Kebaikan untukmu. Dia menjalar di dalam tubuhmu agar kau percaya bahwa Allah itu sungguh menciptakan manusia dan bangsa jin. Aku diciptakan olehnya. Iya. Kau diciptakan olehnya. Sama. Tujuannya untuk beribadah. Hanya sebagian daripada aku menolak untuk tunduk kepadanya. Dan mereka lah yang menghasut di antara kalian untuk menjadi bagiannya. Mereka berbisik, mereka bersembunyi karena mereka tidak bisa menampakkan dirinya di hadapan kalian. Dia adalah wanita yang pintar, wanita yang bekerja keras, tapi berubah sekali. Kau yang selalu berpikir secara nyata, inilah yang terjadi. Bu selalu mengedepankan logika. Iya, ilmiah karena Inilah saya kan dulu kuliahnya di kimia ya. Oh, Inilah yang kau alami. Ujian bagimu agar kau bisa percaya. bersyukur dan percaya atas kebesaran Allah. Semakin menyempurnakan keimanan. Jadi Bu ahli kimia ya? Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih. Saya panggil apa Saya ini? panggil siapa? Ini. Jangan kau panggil apapun, karena aku adalah bagianmu. Ini jin Iya. koridor udah begini. Koordinat. Terima kasih ya. Kembalilah. Heeh. Kau wanita yang pintar, tapi
Tapi kau harus percaya dengan keimanan. Iya. Kebesaran Allah sangatlah luas. Iya. Melebihi seorang ilmuwan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, kita akan lanjutkan proses terapi terhadap Ibu Rosa. Ayo Bu, silakan masuk ke ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ibu matanya pandang ke Panglima sambil zikir ya. Rileks. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur samawati wal arda qadil azil bayanullah sifatullah abalullah nur buah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah wa qul jal haqq wa jahaqal batilinal batila kana jahukan wa najru minal quran wa rahmatuhu lil mu'minin wal zalimin ilaha sara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Ya, alhamdulillah Ibu Rosa sudah diterapi. Sekarang tinggal mandi air doa. Bismillah, semoga air doa ini nanti bisa membersihkan semua makhluk jahat yang ada di badan Ibu Rosa sekaligus memagari. Ya, alhamdulillah Ibu Rosalita sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah berhasil mengungkap akar permasalahan dari kasus yang sudah lebih dari 10 tahun ya dialami. Ya, Ibu apa kesan-kesannya, Bu? Alhamdulillah lebih enteng ya sekarang ya. Ya mudah-mudahan udah benar-benar udah keluar semuanya. Sembuh. Amin. Ya, Tadi sembuh waktu karena izin Allah. di terapi sakit nggak?
Rasanya apa? Oh, di terapi sakit sekali. Terus waktu mandi air doa katanya Waktu sempat mandi sesak air napas doa, ya? sesak Gelagapan. napas, terus kayak ada yang turun ke kaki, yang Oh, jalan ada gitu. yang turun Yang jalan-jalan di balon gitu, ibu iya. terus keluar lewat kaki gitu? Iya. Tadi waktu mediumisasi apa yang paling membuat ibu tersentuh gitu? Iya, itu. Ibu nggak nyangka ya kok Nggak. bisa terungkap sejauh ini? Padahal kan tadi ibu nggak cerita ya soal kasus yang sering dihadapi ibu. Iya, kasus yang lama kan memang saya udah menduga itu yang melakukan. Yakinnya itu setelah kok dari Isbi ceritanya mengenai harta yang mau direbutin gitu loh. Oh, di situ tambah yakinnya dia yang iniin gitu loh, yang mauin saya mati gitu loh. Tapi yang penting asal ibu sudah tahu sudah ya, jangan Iya, menaruh dendam. Tadi pesannya kan Enggak. ikhlaskan gitu, karena Ikhlas aja. kemarahan yang disimpan, dendam yang disimpan itu jadi membuat ibu sakitnya nggak sembuh nanti. Gitu. Iya, Kalau pengen sembuh harus berusaha. Iya. Memang susah ya, nggak gampang ya Iya. menjadi ikhlas, tapi ya harus berusaha ya Bu. Iya, terus pelajaran mungkin buat orang ya. Misalnya ada gejala-gejala sakit kayak di payudara gitu, jangan buru-buru aja kali ke dokter ambil kesimpulan ya. Kayaknya seperti saya rugi gitu loh. Harus pertimbangkan baik-baik Iya, ya. memang waktu itu teman ngaji saya dia lewat ruqyah sembuhnya dia, gangguan payudara juga. Coba kalau saya ikutin maunya dokter, saya duduk operasi perut juga. Ya, tapi walau bagaimanapun tetap harus bersyukur karena ibu Iya. masih terselamatkan ya. Alhamdulillah. Baik Panglima, apa pesan-pesannya untuk ibu? Ya, sesungguhnya tipu daya setan itu amat lemah, dan kekuatan setan itu juga sebenarnya lemah juga gitu. Kalau kita benar-benar mengimani Al-Quran, mengamalkannya, banyak-banyak menzikirkannya, dan menyatukan doa-doa semua yang ada dalam Al-Quran itu di dalam aliran darah kita. Yang namanya setan itu tidak bisa duduk mengendap di dalam darah kita, di dalam daging kita, di dalam tulang kita. Apabila darah, daging, dan tulang kita selalu kita isi dengan asma-asma Allah. Nah, butuh keyakinan yang kuat, butuh keyakinan yang tanpa batas, yang harus menyatu dan masuk ke dalam sukma jiwa dan raga kita agar kekuatan itu datang, agar kekuatan itu menyatu dalam diri kita sehingga kita tidak mudah digoncangkan, dilabilkan, dipengaruhi oleh setan-setan yang terkutuk Tadi untuk Bu, menyesatkan kita. Ibu tanya, berarti udah bersih ya katanya ibu? Insya Allah sudah bersih, tergantung apa yang dipikirkan, karena sesungguhnya Allah beserta prasangka hambanya terhadapnya. Jadi berpersangkalah baik kepada Allah, mohon perlindungannya, hanya Dia yang bisa melindungi kita, maka mintalah padanya, berlindunglah kepada Allah dengan doa-doa dan ayat-ayatnya. Insya Allah kita pasti diberi kekuatan dan kehebatan untuk meleburkan semua sihir-sihir yang berdatangan kepada kita. Itu aja sih. Misalkan ibu masih merasa ada yang cekit-cekit atau apa itu, ibu jangan bilang, aduh aku Biarin. diserang lagi, aduh aku Ya. ada yang jangan ya, gitu Panglima Iya. ya. Iya. Karena nanti Was-was semakin itu menjadi terus. dia. Iya, was-was Jangan itu. jangan was-was terlalu berlebihan, tapi tetap hati-hati, tetap waspada, tapi jangan ketakutan. Ya, ketakutan sama waspada itu beda. Waspada bukan ketakutan, tapi kita disuruh berhati-hati. Tapi kalau kita ketakutan itu sudah di luar batas, itu tidak baik. Nanti malah disusupi ibu. Malah nanti Kalau ada rasa dimanfaatkan. sakit, Allah ini mah biasa bacain doa itu Iya. aja. Fakalah bu bilik mati. Kalau ibu berpikir, aduh ada lagi, ntar kayak ngundang gitu Bu. Iya. Jangan ya. Sehat terus ya bu ya, pokoknya semangat ibu. Iya, terima kasih Bu. Ya, sampai-sampai. Iya. Panglima. Ya. Adil. Agil, Agil, iya, iya. udah tahu dari YouTube. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit.